Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Mari kita hidup sepenuhnya, karena hidup itu luar biasa. Hari ini kita akan mencoba merenungkan paradoks dalam kehidupan ini, atau seringkali disebut the harsh truth, kebenaran yang memang sulit diterima karena nampaknya berlawanan. Dan karena itu sebabnya kita tidak boleh mengandalkan pikiran, karena pikiran itu memang cara berpikirnya penggolongan-penggolongan. Tidak bisa mengintegrasikan dua hal yang nampaknya berlawanan. Siang tidak bisa sekaligus malam, laki-laki tidak bisa sekaligus perempuan. Jadi memang cara kerja pikiran itu menggolong-golongkan. Maka untuk memahami the harsh truth atau paradoks ini, kebenaran yang nampaknya berlawanan ini, kita perlu menggunakan hati, bukan menggunakan pikiran. Karena memang hidup itu paradoks. Bukan ini ajaran Tuhan, tetapi kehidupan ini memang paradoks. Ada siang dan malam, ada laki-laki dan perempuan. Dua-duanya baik, dua-duanya benar, dua-duanya saling mengadakan. Satu tidak ada, yang lainnya nggak ada. Nggak ada laki-laki kalau semuanya itu laki-laki. Nggak ada perempuan. Nggak ada perempuan kalau nggak ada laki-laki. Nggak ada siang kalau nggak ada malam. Saling mengadakan. Kehidupan memang paradoks. Nah, seringkali kita juga sulit menerima kenyataan itu. Tuhan sendiri mengingatkan kepada kita bahwa kehidupan ini memang nampaknya saling berlawanan, tapi harus diterima dua-duanya karena saling mengadakan. Tidak ada baik kalau tidak ada buruk. Ya, dua-duanya saling mengadakan. Kita perlu justru mengalaminya saja tanpa harus menilai. Karena kalau menilai itu menggunakan pikiran, tapi dengan mengalami kita bisa mengerti. Dan kemudian memilih yang paling baik untuk semuanya, bukan hanya untuk diri sendiri. Dan kita tetap mengandalkan Tuhan dalam hal itu. Karena memang kehidupan ini paradoks. Dan Tuhan mengingatkan kita selalu. Salah satu contohnya, barang siapa menyayangkan nyawanya malah akan kehilangan nyawanya. Itu artinya sebetulnya hidup itu tidak boleh hanya untuk dirinya sendiri. Karena Tuhan itu menciptakan dengan tujuan tertentu. Ada maksudnya Tuhan menciptakan, nggak random. Nah, kalau ada maksudnya, pasti bukan untuk diri sendiri. Kita diciptakan untuk sesuatu, bukan untuk dirinya sendiri. Ngapain? Pasti itu ada tujuan. Karena itu egoisme dan ego untuk kepentingan diri sendiri itu bukan tujuan. Maka harus mulai menemukan dan hidup menjadi berkat, menjadi sumber untuk keselamatan, sukacita, kegembiraan bagi semua, bukan hanya bagi diri sendiri. Karena itu hidup itu justru bukan hanya untuk supaya kita hidup. Hidup itu ada maksudnya, ada tujuannya. Maka tidak boleh hanya menyayangkan nyawanya sendiri. Survival talk. Nah, itu nggak cocok. Hidup bukan untuk survival, ya. Hidup sudah diberikan kok. Tuhan yang memelihara. Nah, di situ itu paradoks. Maka juga seperti biji gandum, kalau tidak jatuh dan mati, tidak akan menghasilkan buah karena dia tidak tumbuh jadi pohon jagung. Nah, itu paradoks. Mati dulu baru hidup. Sama juga kepompong. Ulat itu harus masuk ke dalam kepompong. Yang tadinya hidup, bergerak, makan terus, kemudian masuk dalam kehidupan yang hening, gelap, tak berdaya, dalam arti tertentu mati di dalam kepompong, lalu lahir baru menjadi kupu-kupu. Persoalannya kita seringkali tidak mau menerima paradoks itu. Kita maunya menawar. Bisa nggak sih jadi kupu-kupu tidak harus lewat kepompong? Ayo raiso, tetap ulat. Bisa nggak sih biji gandum itu tetap saja, lalu tiba-tiba jadi banyak? Ya nggak bisa, mati dulu, lalu jadi pohon, lalu menghasilkan buah gandum yang berlipat. Ya gitu. Harus melalui dan menerima paradoks ini. Karena memang hidup itu begitu, dan itu Tuhan yang menyelenggarakan.
Bisa nggak sih kita memilih jalan yang baik-baik, nyaman-nyaman gitu, supaya kita terus bertumbuh? Nggak bisa. Kenyamanan, kemapanan, stabil, itu berarti berhenti. Padahal hidup itu berjalan terus, berubah terus. Jangan berhenti. Berhenti nggak sampai. Harus mengikuti tarian kehidupan ini, penyelenggaraan Tuhan. In harmoni, ikut bergerak. Orang Jawa bilang, topo ngeli ning ora keli. Tetap mengikuti perubahan kehidupan. Itulah hidup. Hidup itu berubah, mandek terus, kuburan. Nggak hidup lagi. Bisa nggak sih tetap tenang terus, bahagia terus, nggak ada masalah terus? Ya iso, itu bukan hidup. Hidup itu justru bergerak. Kita terbuka terus mengalami semuanya. Dan itulah paradoks. Maka terbukalah terus, bergeraklah terus. Jangan cari kemapanan. Kalau mandek kita ketinggalan. Hidup itu jalan terus. Kita seneng hidup ya jalan, tidak seneng ya jalan. Kita baik ya jalan, tidak baik ya jalan. Kita harus ikut jalannya dan masuk di dalam iramanya. Lalu kemudian tidak perlu berpegangan terus pada masa lalu. Entah menyesali sesuatu yang sudah dilakukan, entah terlukai oleh masa lalu terus. Ini sudah lewat. Kalau kita masih pegangan masa lalu terus, ya kita sudah ketinggalan. Maka kita harus sungguh-sungguh terbuka. Berjalan dan bergerak terus. Dan kalau berjalan dan bergerak terus, jangan menetap di masa lalu. Apa yang sudah lewat, lepaskan saja. Kesusahan satu hari cukuplah untuk satu hari. Terus bergerak lagi. Dan kalau berjalan dan bergerak, jangan bawa banyak-banyak, nanti berat. Ringan saja, jalani semuanya sebagai keterbukaan. Karena segala-galanya terus bergerak, terus berubah. Kehidupan itu begitu. Kalau yang tetap itu mati, yang stabil itu mati. Zona nyaman itu ya nyaman. Seperti kodok itu nyaman, dipanasi dari bawah pelan-pelan, lama-lama jadi kodok rebus. Itulah zona nyaman. Kita perlu, kalau seperti kodok itu, jangan dipanasi pelan-pelan. Kita perlu panas yang mendadak, lalu kaget loncat. Itulah kehidupan. Maka bergerak terus, jangan menyimpan segala sesuatu yang sudah lewat. Nanti lama-lama simpanannya banyak, bawaannya banyak, jalannya jadi berat. Lepaskan saja, hari ini tidak sama dengan kemarin. Tidak ada satu hari pun yang bisa diulangi sama persis seperti kemarin. Nggak bisa, semuanya berubah. Energinya berubah, perasaannya berubah, semuanya berubah. Dan Tuhan mengerjakan semuanya itu, memelihara kita. Maka jalan saja, terus bergerak, terus maju, terus mengasihi, terus terbuka. I am here for you. Hadir sepenuhnya, setiap saat. Hidup sepenuhnya. Jangan terbelenggu masa lalu maupun kekhawatiran akan masa depan yang belum datang. Karena hidup memang paradoks. Yang penting kita terus terbuka, terus berjalan, menerima segala sesuatu, percaya segala sesuatu, dan melepaskan segala sesuatu. Kita seperti tangan yang terbuka, menerima segalanya, tapi juga tidak menggenggam. Lepaskan apa yang memang sudah harus dilepaskan, supaya hidup terus bergerak dan berjalan, dan menerima segala sesuatu apa adanya. Karena itulah kenyataan, itulah yang terbaik, dan di situ ada rencana Tuhan. Apakah kita sungguh-sungguh hadir, menerimanya, mensyukurinya, dan bergembira atau tidak, itu yang penting. Karena itu juga tidak perlu berpegang pada gambaran diri. Gambaran namanya gambaran. Biarlah tidak usah pakai gambaran juga nggak apa-apa. Tetaplah be nothing, maka kita menjadi everything. Itu juga paradok. Kalau kita nothing berarti kita everything. Kalau kita terbuka total, berarti kita adalah segala-galanya. Maka mari kita terbuka. Kita menerima segala sesuatu, percaya segala sesuatu, dan mengharapkan segala sesuatu. Maka kemudian kita bisa hadir sebagai kasih yang tanpa batas, yang menerima segalanya, yang mengasihi siapa saja, dan mengampuni siapa saja. Dan karena itu hidup kita luas, lega, tanpa batas, penuh syukur, penuh sukacita, dan bisa menjadi sumber untuk membawa harapan, kedamaian, rasa syukur, dan berkat Tuhan. Maka saudara-saudari terkasih,
Handle yourself with care because you are love. Tuhan memberkati.